Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, yang menyampaikan sambutannya Ketua Majelis Ormas Islam, semoga beliau sehat dan umur dengan keberkahan, juga semua pimpinan Ormas Islam yang hadir, para guru-guru, para asatizah, para dokter, Allah berikan keberkahan, sehat, panjang umur. Ahlan wa sahlan Ustaz Zaitun. Fadhal. Jamaah tahu nggak? Saya ngomong gugup ini sebenarnya. Jamaah hadir guru-guru semua ngomong apa saya? Iya. Jarang-jarang kumpul juga. Ahlan wa sahlan. Silakan Pak Ida mau ambil slide-nya. Oh udah. Bukan buah-buahan aja Pak Haji. Ada rasanya. Juga kita muliakan Pak Sohibul Baik, Bapak Haji Madani Madani, kita doakan insyaallah niat beliau untuk maju sebagai anggota DPD nanti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi anggota DPD nggak cukup anggota, buah-buahan kurang ini. Tadi depan jajaran banyak banget nih ya. Amin ya rabbal alamin. Semua yang hadir, semoga jamaah sekalian sehat panjang umur. Di dalam Al-Quran nggak ada pepatah ini kan, malam ini pahala yang besar yang kita dapatkan di antara pahala silaturahim, betul kan? Jadi Rasulullah mengatakan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaklah rajin melakukan silaturahim. Ada pepatah tuh orang Arab, sering banget saya sampaikan. Orang Arab mengatakan al-harakah barokah, bergerak itu berkah dan berubah itu baik. Al-harakah barokah, apapun yang bergerak pasti lebih baik, betul kan? Diem aja mah. Ayam kampung sama ayam negeri mahalan mana? Kenapa bu ayam kampung mahal? Hah? Enak. Kenapa dia enak? Ayam kampung bergerak terus, ini nggak pakai ayam kampung terjoteng, dibonan, lari-larian, ini nggak sehat, ya. Ya. Coba ayam negeri, dia punya begitu tuh. Biar kata gede dia murah. Ya. Maka silaturahim itu berkah, kata Nabi SAW. Al-harakah barokah, bergerak itu berkah. Apapun jamaah yang bergerak pasti lebih baik, betul nggak? Ada ustadz ceramah, dia begini nih, yang dengerin ngantuk, dia nggak tuh? Ada ustadz ceramah bergerak mulu, nggak bisa diem, benar nggak tuh? Alhamdulillah, curhat kan? Jadi apapun ada majlis ormasnya kita bergerak nih, bergerak bersatu berkah gitu. Kalau sendirian kita lemah, kalau bersatu kita jadi kuat, ya. Yang insya Allah kita bersatu. Itu maksudnya milih nomor satu itu sejauh. Harus bersatu. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi al-harakah barokah, bergerak itu berkah, berubah itu baik. Apapun lah yang bergerak, berubah itu baik, hadirin, perubahan itu bagus. Ibu-ibu pakai jilbab berubah-ubah modelnya, iya nggak bu?
Dulu perempuan pakai jilbab modelnya sama. Sekarang model jilbab banyak nggak? Ada yang di leher, dililit, betul nggak tuh? Ambil nggak bisa napas gitu. Oh, jilbab model-model sekarang ya. Dulu ibu-ibu kalau pakai bros di mana bu? Di bawah leher ya. Sekarang di mana pakai bros? Ada di sini, ada di sini, ada yang di sini, ada yang di pundak. Ada mama tuh ngaji pakai bros 3 miring gitu. Mau mana bu? Ada acara majlis ormas Islam di Nurul Madinah, pakai bros 3. Baik teman sekalian, jadi mudah-mudahan ini malam kita bertahan di antaranya kehidupan silaturahim. Di dalam Al-Quran ini kan melakukan kolaborasi, mewujudkan persatuan, bukan hal yang ringan. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Ketika Allah menyuruh kita wa atiullaha wa rasulahu, taatilah Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, jangan bercerai-berai, jangan berbantah-bantahan. Fatafshalu, ntar kamu jadi lemah. Wa tadhhaba rihukum, hilang kekuatan kamu. Ketika Allah menyuruh kita bersatu, jangan terpecah belah. Allah bilang apaan? Wasbiru, bersabarlah. Allah bersama orang yang sabar. Maksudnya untuk bersatu perlu modal sabar. Betul nggak Din? Betul nggak nih? Sabar, sabar. Emang gampang ngumpulin ustaz segini banyak malam ini nih. Kan kalau ditanya semua punya kesibukan ini. Ini nggak ada undangan di Istiqlal, di Atin, di mana-mana dibatalin semua guru-guru kita. Ke Nurul Madinah, ya nggak? Jangankan mempersatukan umat ya. Di rumah tangga aja itu mempersatukan suami istri susah ini. Iya enggak? Betul nggak dari ini? Nggak masalah di rumah. Gitu, jangankan mempersatukan umat, ya nggak tuh? Di rumah tangga aja tuh pasti ada ujiannya. Iya nggak? Itu cuma nyatuin 2 orang tuh. Iya nggak? Ada nggak ujiannya tuh? Maka ketika Allah nyuruh kita, maaf, menyuruh kita bersatu, jangan terpecah belah. Allah bilangnya wasbiru, bersabarlah. Allah bersama orang yang sabar. Kenapa hadirin ada ujian? Jangan nih, menyatukan orang tuh ada ujian, ujian kesabaran, ujian keikhlasan. Kayak rumah tangga kita, apa rahasia rumah tangga bertahan bersatu sampai sekarang? Apa rahasia itu? Sabar, ya nggak bu? Kalau nggak sabar, bubar. Ada nggak ujiannya bu? Banyak hadirin. Ini istri kita udah masak enak-enak, ada 2 suami cinta tuh. Masak serlodeh sepaci, kalau di sini kampung kandang nih. Serlodeh sepaci. Mana yang ikan masuk angin tuh? Ikan embung. Tempe, tahu tuh. Buat suami tercinta, pas suami pulang disambut, abang, aku masakan kesukaan kamu. Kata suami, ya gue udah makan di warung. La ilaha illallah. Ujian bukan tuh bu? Diapain itu sayur? Dibuang, jangan bu, ini semangkok, karamasnya gitu. Ujian hadirin. Sabar nggak bu? Sabar hadirin. Bapak-bapak kadang pulang kerja yang ngajak makan banyak nggak? Pulang aja yang ngajak makan banyak Pak Kiai. Kita makan nggak? Saya makan di rumah, istri saya masak. Sampai rumah nggak ada apa-apaan. Pak Kiai pernah gitu. Saya sering gitu. Sabar kayaknya. Ujian bukan tuh. Maka Allah mengatakan wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Ya kan? Jadi ketika Allah menyuruh kita wa'atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Jadi membangun kolaborasi, persatuan bermodalkan kesabaran dan keikhlasan. Kalau nggak ikhlas, nggak sabar, susah kita bisa kolaborasi, ya kan? Harus ikhlas, betul nggak? Maka lillahi yatim, wa maka li ghairillahi yanhadi. Ini ilmu saya dapat dari almarhum orang tuanya Sesahal. Dulu orang tua beliau hadir pengajian tuh, dia ingat banget beliau ngomong tuh. Ini Ustaz Abdul Hakim ya.
Dia bilang saroni katanya. Maka lillahi yatimmu wa maka li ghairillahi yadhadim. Yang karena Allah akan tamam, yang bukan karena Allah berhenti di jalan. Maka lillahi dama wa tasalla wa maka li ghairillahi inqata'a wa fasala. Yang karena Allah akan dawam, nyambung terus. Yang bukan karena Allah berhenti di tengah jalan, putus sendiri. Maka insya Allah kita di majlis hormat Islam yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Jadi modalnya ikhlas. Tapi begini jemaah sekalian, kita bekerja ikhlas, bekerja sabar. Ingat, keikhlasan, kesabaran pasti ada ujian. Ada nggak tuh? Namanya ujian keikhlasan. Betul nggak? Ujian, ada fitnahnya, fitnah. Jemaah sekalian, kadang-kadang banyak hal yang bisa memecah belah kita gitu. Fitnah, ya, fitnah itu luar biasa. Dan Nabi Muhammad dalam sebuah hadis menjelaskan fitnah yang paling besar. Kata Nabi, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, ujian masing-masing, dan ujian umatku adalah ujian harta. Ya betul. Orang Arab bilang begini, al-fulus tughayyirun nufus. Uang kadang merubah orang. Al-fulus tughayyirun nufus. Yang dulunya idealis hadirin, sekarang jadi realistis. Yang dipikirin real hadirin. Ya, dia realistis ya. Bapak mendukung siapa besok? Ya siapa aja visi misinya cocok gitu. Pokoknya kalau visi misinya cocok ya saya dukung. Kok nggak milih dia? Nggak cocok Ustaz visi misi. Jadi jamaah sekalian, ini Nabi yang bilang ya, yang kadang bisa memecah belah kita adalah fitnah harta. Nabi yang bilang inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, fitnah harta. Jadi ungkapannya al-fulus tughayyirun nufus. Ada cerita tuh. Kenapa orang bilang begitu? Katanya ada cerita satu kampung, dufina rajulun kalban fi maqabiril muslimin. Ada orang menguburkan anjing yang mati di kuburan orang Islam. Jadi ada anjing mati dikubur di kuburan orang Islam. Maka warga kampung protes. Masa anjing mati dikubur di pemakaman umat Islam? Laporlah ke hakim. Hakim lapor, ini warga masa ada anjing mati dikuburkan di orang Islam, mana orangnya? Kata hakim, panggil mau disidang. Datang tuh orang ini. Benar kamu tuh anjing mati dikuburkan di orang Islam? Benar Pak Hakim. Kamu sembarangan banget. Begini Pak Hakim, anjing berwasiat sama saya, dia pengen kalau mati dikubur di situ. Kamu jangan meledek, mana ada anjing berwasiat katanya. Ngacok aja kamu begini. Kenapa Hakim? Anjing itu berwasiat sama saya agar saya kasih uang buat Pak Hakim 1000 dinar. Oh begitu kata Pak Hakim. Itu Hakim dia berubah jadi lembek. Warga Pak Hakim ini lembek begini Pak Hakim, benar-benar. Kayaknya anjing soleh ini. Ini anjing Ashabul Kahfi guys. Ini anjing keturunan anjing Ashabul Kahfi. Al-fulus tughayyirun nufus. Nabi yang bilang ya, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Quran juga bilang tuh, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus takhna. Manusia cenderung togo. Kalla innal insana la yatgha. Togo itu melampaui batas. Kapan hadirin? Ar-ra'ahus takhna. Manakala dia merasa ghani, merasa cukup hadirin. Ya, jadi orang tua ini tentu tidak semua. Ini fitnah ujian harta. Surat Al-Alaq ayat 67. Manusia cenderung togo. Ar-ra'ahu istaghna, manakala merasa kaya gitu. Sombong, jadi takabur hadirin. Ada nggak orang yang sombong hadirin? Bapak-bapak pakai jam tangan bagus boleh nggak? Tapi sombong boleh. Ada cerita tuh imam punya jam tangan baru gitu. Begini sembahyang Allah.
gitu. Sami Allah. Kata mau imam jam tangan baru. Apa tadi itu? Ini nggak semuanya ya, tapi kecenderungan kata Quran tuh. Al-fulus tuh ghairun. Ini ujian kita hadirin tuh. Ini ujian harta, fitnah harta ini. Jangankan Nabi Muhammad kan ditawarkan duit, betul nggak? Ya kan tokoh Quraisy ketemu Abu Abu Thalib. Bilang kepada keponakan ente Muhammad, in kana yuridu bihadhihi da'wati malan jama'na laka amwalun. Kalau Muhammad ini berdakwah pengen duit, kami kumpulkan semua uang kami. Hatta yasiru aktsaruna malan. Sampai Muhammad jadi orang yang paling kaya di antara kami. Emang apa tawaran buat Nabi? Uang hadirin. In kana bihadhihi da'wati yuridu jahan malaknahu alaina. Kalau Muhammad pengen jadi pemimpin, kami angkat jadi pemimpin. Mungkin diangkat jadi menteri, diangkat jadi komisaris, jadi duta besar hadirin. Ya nggak tuh? Ini godaan nggak nih? Ya kan? Jadi kadang-kadang untuk bersatu, makanya Allah mengatakan tuh wasbiru innallaha sabir. Kami insya Allah semua kedua ormas yang hadir orang ikhlas semua ini. Ya, orang-orang baik semua insya Allah. Yang namanya ujian tadi tuh. Kadang-kadang ketika ujian datangnya kan, dan Nabi yang bilang likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati. Sebuah hadis Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali shalihah, segera berbuat baik. Fasatakuna fitanun kaqita'il lailil muslim. Maka datang satu masa gelap penuh fitnah tuh. Gini kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang paginya muslim, idealis tadi itu memperjuangkan Islam, besoknya pagi berubah gitu. Ada yang sorenya masih muslim, paginya berubah. Apa alasan kata Nabi? Alasannya ya bi udinahu bi aradin min dunia. Dia mendapatkan godaan dunia. Ini adalah ujian. Jadi insya Allah karena yang ditawarkan kepada Nabi mungkin juga ditawarkan kepada kita gitu, betul nggak? Ini ditawarkan kepada kalau Muhammad pengen jadi kaya, kami kumpulkan harta kami. Muhammad pengen jadi pejabat, kami angkat jadi pejabat. Segala macam tawaran hadirin. Mudah-mudahan jawaban kita sama hadirin dengan jawaban Nabi Muhammad. Wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra lan atrukahu hatta yuzhirahu Allah au ahlakani. Demi Allah wahai Muhammad, seandainya matahari tangan kanan, bulan tangan kiri ini untuk menegakkan agama ini tidak akan pernah tinggalkan itu. Ya, jadi ini ujian. Jadi untuk bersatu memperjuangkan agama. Ya. Karena ada orang yang kemarin mungkin sangat idealis tadi, udah berubah ya. Sekarang jadi realistis tuh mikirin real, jadi berubah gitu, berubah. Ya bi udinahu bi aradin. Jamaah sekalian, samalah kayak suami istri. Tadi itu kalla innal insana la yatghaw ar-ra'ahus. Ada nggak istri punya penghasilan lebih banyak dari suami? Ada nggak? Mungkin masa pandemi suaminya nganggur dari PHK. Istri usaha mengalami kemajuan. Ada nggak tuh? Istri main dagang pinggir jalan. Sekarang kemajuan udah mengalami kemajuan gitu. Duit banyak istri. Kata suami, dek kamu dinasihati jangan pulang malam-malam. Dek, mas kamu jangan ngatur aku dah. Kalau nggak ada aku nih istri saya bayar. Udah bosan makan nasi. Ya nggak tuh. Kalla innal insana la yatghaw. Orang jadi tokoh, jadi lainnya, jalannya lain, ngomongnya lain, jadi pergaulannya lain. Namanya adalah ujian harta. Nabi yang bilang likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-maut. Jemaah sekalian, Allah. Kita melanjutkan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, kata Nabi, prinsip Islam ya, prinsip yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru.
Kata para ulama, ini hadis yang singkat mengandung dua prinsip yang sangat dasar. Yassiru wa la tu'assir, prinsip at-taisir. Yang kedua prinsip at-tabsyir. Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la at-taisir fil fatwa wa tabsyir fil dakwah. Kalau berfatwa mempermudah, kalau berdakwah membahagiakan. At-taisir fil fatwa wa tabsyir fil dakwah. Semoga kita jangan kata Nabi kita jadi orang yang inna minkum munaffirin. Tidak ada kalian, kata Nabi, ada orang yang kerjaannya itu bikin orang lari dari masjid, lari dari pengajian, tidak senang sama Islam, beragama terlalu kan Nabi Muhammad menegur sahabat juga yang mempersulit ya. Begini ya sekalian, taisir prinsip Islam. Kan kalau masalah Nabi menegur muazzin yang jadi imam kelamaan, betul nggak dari? Yeah. Ada nggak Pak imam kelamaan? Khotib Jumat kelamaan ada nggak? Ini pengalaman pribadi terakhir jadi tadi. Banyak para ustaz. Hari ini hampir semua masjid di podium ada tulisannya tuh. Khotbah maksimal 15 menit. Semua masjid, ya tahu nggak apa ya mas kalian? Banyak khotib kelamaan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, khutbah yang singkat, ini judulnya 35 sifat seorang muslim. 35 ya, kelamaan tuh. Jamaah tidur jamaah pasti melek yang ke-7 dia baru 7 dia tidur lagi udah 4 kali mendusir ditulisin tuh khotbah maksimal yang kecil tuh tambahan kelamaan nggak diulang lagi ada gambar danger gitu tapi para ustadznya kan di podium Nabi yang ngajak kata Nabi atilus sholata wa aksirul khutbah sholat boleh panjang dikit khutbahnya singkat dari ustadz berceramah jangan lama-lama hadirin ya enggak ada ustadz ceramah kelamaan hadirin kata MC ustadz suruh berhenti ya tuh mesti ngomong aja kata MC ustadz mesti ngomong hadirin ustadz mesti ngomong hadirin dicabut tinggal dicabut. Jadi semoga juga majelis ormas Islam prinsip taisir dan tabsyir, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tu. Insyaallah kita berdoa ini tahun terbaik, tahun depan lebih baik lagi. Insyaallah kita akan memiliki pimpinan yang amanah hadirin sesuai dengan yang disampaikan oleh pimpinan Majelis Islam dan mudah-mudahan ikhtiar kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mohon maaf hadirin, mohon maaf para guru-guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.